Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Coba. Al-karam, ya. Allah sampaikan juga takrim minallah. Oke, takrim. Saya husnuzon, antum bisa bahasa Arab semua. Baik. Jadi ada pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Belum lagi manfaat-manfaat lain dari ketakwaan. Misal Allah berkata, "Wa may yattaqillah yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ar-rizq min haitsu la yahtasib. Rizki dari jalan yang tidak diduga-duga. Semakin unpredictable rizki didapati oleh orang-orang yang bertakwa. Jadi kita kalau mengandalkan pekerjaan kita, mengandalkan kepintaran kita, kita bisa tebak rezeki kita. Saya kalau bekerja begini-begini akan dapat segini. Saya kalau melakukan begini-begini akan dapat begini. Tapi ada rezeki yang datang dalam kehidupanmu itu di luar perkiraan. Ketahuilah bahwa itu adalah buah ketakwaan yang Allah janjikan kepada dirimu. Jangan pernah lupa. Yang paling sering saya sampaikan di kelas, master kelas di Trogong itu, zawalul kaun ahwanu indallahi min an la yuhaqqiqa wu'udahu lil mu'min. Hancur lebur alam semesta ini lebih mudah bagi Allah daripada Allah tidak menepati janjinya kepada orang mukmin. Besar alam semesta ini, besar sekali. Tapi janji Allah kepada orang mukmin itu jauh lebih besar daripada semesta. Allah berkuasa melakukan apa saja dalam kehidupan. Allah boleh melakukan apa saja, yaf'alu ma yasha, boleh melakukan apa saja. Dia Tuhan, dia yang mengatur, dia yang punya kehidupan, dia yang maha kekal, dia yang berkuasa atas segala sesuatu. Tapi Allah mengharamkan dirinya satu hal. Allah membatasi dirinya satu hal. Inni haramtu zulma ala nafsi. Aku mengharamkan sifat zalim atas diriku, kata Allah. Allah nggak mungkin menzalimi kita ini sedikit pun, nggak mungkin. Allah berikan rizki. Allah berikan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Jalan keluar, makhraj. Makhraj, jalan keluar Allah berikan kepada kita. Gak mungkin sepintar apapun manusia, gak mungkin dia tidak pernah menemui jalan buntu dalam kehidupan. Sepintar apapun orang berbisnis, ada waktunya tiba-tiba tertutup jalan di depan. Sepintar apapun seorang profesional melakukan pekerjaannya, pasti ada satu kasus yang dia bingung mau ngapain. Tapi ada celah khusus yang Allah berikan, jalan keluar kepada orang-orang yang bertakwa. Kunci segala sesuatu itu adalah takwa. Semua amalan-amalan di dalam Islam ini untuk menghadirkan takwa itu. Teman-teman sekalian, takwa itu apa? Takwa itu engkau selalu menyertakan Allah dalam kehidupanmu. Takwa itu ada Allah yang selalu hadir dalam dirimu. Sehingga gerakan untuk melakukan kebaikan itu ringan sekali. Dan rasa malu karena ada Allah. Rasa takut karena ada Allah. Untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah besar sekali dalam. Nah, sekarang kita perlu melihat ukuran. Kita mau lihat ukuran ketakwaan di dalam diri kita ini, di dalam hati kita itu apa? Apa ukurannya? Ukurannya ada di dalam surat Al-Hajj ayat ke-32. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah hukum-hukum Allah. Allah jelaskan hukum-hukumnya. Siapa yang membesarkan syiar-syiar Allah,
Tanda-tanda kebesaran Allah itu syiar, sya'air, bentuk plural daripada syiar. Siapa yang membesarkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah tanda, indikasi daripada ketakwaan yang ada di hati. Perhatikan, berarti ada takwa, ada ta'zim sya'air Allah. Ini tulisannya tambah jelek karena bapak tulisnya sya'airillah. Ya, enggak cukup insyaallah. Kita membesarkan apa yang dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah sampaikan teman-teman sekalian, yang bilang besar itu adalah Allah. Yang mengagungkan syiar-syiar itu adalah Allah. Jadi ukurannya beda dengan ukuran besar kita itu berbeda. Ya, saya bilang ke anak saya, nak, kalau kamu ranking 1, papa beri ya hadiah yang bernilai besar. Anak saya tahu kemampuan saya itu bagaimana. Anak saya tahu, paling dibeliin ini sama ayah gitu. Tapi kalau kakeknya lebih kaya misalnya, kakeknya bilang nanti kakek belikan ya sesuatu yang nilainya pasti besar. Mereka lebih semangat lagi karena mereka tahu kakeknya kalau beli lebih bagus daripada belian bapaknya. Sama-sama bilang besar. Tapi yang satu dari mulut saya, satunya dari mulut kakeknya. Atau yang biasa saya berikan contoh, anak kecil bilang dapat THR jumlahnya besar. Berapa jumlahnya? Sama Amerika bilang kami menyiapkan dana yang besar. Anggaran yang besar untuk perang di Ukraina misalnya. Tentu saja besar. Yang berkata Amerika itu adalah negara adidaya dengan anggaran militer paling besar di dunia. Jadi 1 miliar dolar, 2 miliar dolar. Sementara anak kecil tadi bilang besar, 1 juta rupiah, 2 juta rupiah. Coba sekarang bayangkan. Kalau yang berkata besar itu adalah Allah pemilik langit dan bumi. Allah bilang, ini hari-hari yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang punya ukuran itu Allah, yang punya standar itu Allah. Ada nggak detak hati di dalam diri kita itu? Apa yang bisa aku lakukan untuk mengisi hari yang paling baik? Kira-kira begitu. Jadi, akurasi ketakwaan yang ada di dalam hati kita itu tergantung detak keinginan di dalam diri kita itu untuk mengagungkan syiar-syiar Allah. Syiar-syiar Allah itu ada 3. Syiar-syiar Allah itu ada 3. Yang pertama adalah syiar-syiar waktu. Yang kedua adalah syiar-syiar tempat. Yang ketiga adalah syiar-syiar syariat. Syiar-syiar amalan. Amalan dulu. Mana syiar-syiar Allah itu? Azan. Itu syiar Allah. Takbir pada saat hari raya. Itu syiar. Ucapan amin. Ya, ketika imam mengucapkan waladhdallin, amin itu. Orang Yahudi itu paling iri dengan umat Islam dengan 2 hal, kata Nabi. Ucapan salam dan ucapan amin yang serentak. Itu syiar. Syiar dalam bentuk al-a'mal. Tapi ada asy-sya'air az-zamaniyah. Ada syiar-syiar waktu. Mana? Hari Jumat. Bulan Ramadan. Bulan-bulan yang haram, 4 bulan haram. Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 10 hari pertama Zulhijjah, 5 hari lagi kita. Nanti akan menapaki 10 hari paling baik itu. Itu adalah hari-hari yang besar bagi Allah. Ada lagi tempat. Mana tempat-tempat yang menjadi syiar Allah? Tempat-tempat menjadi syiar Allah adalah masjid-masjid Allah. Tempat-tempat yang Allah perintahkan manusia untuk mengunjunginya. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Lalu Masyairil Haram. Safa, Marwah, ya. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Nah, itu syiar yang sifatnya tempat.
Minggu depan kita bicara ini. Alhamdulillah Ustadz Arifin Nugroho akan hadir bersama kita. Masya Allah beliau pakar banget di situ ya. Dan negeri keduanya memang Palestina gitu. Nanti dia bicara tentang syiar-syiar Allah berkaitan dengan tempat. Hari ini kita bicara berkaitan dengan syiar-syiar Allah berkaitan dengan waktu. Sebenarnya saudaraku, sebelum kita berbicara tentang waktu-waktu terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi syiar itu, sebenarnya setiap orang punya hari-hari bersama Allah secara khusus. Sekarang kita buka surah ke-14 ayat ke-5 ya. Coba kita buka. Surat Ibrahim ayat ke-5, Allah Subhanahu wa taala bercerita begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur wa dzakkirhum bi ayyamillah. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Sungguh kata Allah, dan sungguh kami telah utus Musa dengan ayat-ayat, tanda-tanda kekuasaan kami, agar Musa memberikan instruksi, keluarlah, ya, agar Musa keluarkan kaummu dari kegelapan kepada cahaya, dan ingatkan mereka dengan hari-hari Allah. Ini menarik. Ingatkan Bani Israel itu dengan hari-hari Allah. Wa dzakkirhum bi ayyamillah. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda kekuasaan Allah bagi setiap hamba yang suka bersabar dan suka bersyukur. Itu arti sabar, itu arti syakur. Teman-teman sekalian, kita kupas sedikit ayat ini. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Nabi Musa alaihissalam. Nabi yang paling banyak diceritakan dalam Al-Quran itu adalah Nabi Musa. Hampir setiap tempat di Al-Quran ada cerita Nabi Musa. Dari kita mulai buka pertama surat Al-Baqarah ada cerita Nabi Musa. Sampai di juz 30 ada cerita Nabi Musa. Ya fi suhufi Ibrahim wa Musa. Ada tentang Nabi Musa ini di banyak sekali tempat. Ya, sebab banyak sekali pelajaran-pelajaran yang terkandung dari kehidupan Nabi Musa alaihissalam ini. Khususnya bagaimana Nabi Musa berinteraksi dengan kaumnya. Nabi tidak mau, Allah tidak mau kita ini kepada Nabi Muhammad SAW seperti Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Diperintahkan sesuatu banyak banyak hailahnya, mengelaknya itu pintar sekali. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Maka Allah ceritakan kepada kita, kami telah utus Musa gitu, dengan ayat-ayat kami. Untuk apa? Mengeluarkan kaumnya dari zulumat, dari kegelapan kepada cahaya. Tugas seluruh nabi dan rasul adalah mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Daripada kegelapan syirik kepada cahaya tauhid. Daripada kegelapan kezaliman kepada cahaya keadilan. Daripada kegelapan kebatilan kepada cahaya hak. Daripada terus begitu. Itu tugas para nabi dan rasul. Lalu Allah berkata, setelah tugas besar Nabi Musa kepada Bani Israel untuk mengeluarkan mereka daripada kegelapan, syirik, ya, kemaksiatan, kezaliman, kemudian kesesatan, kepada cahaya tauhid, cahaya akidah yang benar, ingatkan mereka terhadap hari-hari Allah. Apa maksud hari-hari Allah itu? Hari-hari di mana Bani Israel mendapat nikmat-nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ketika mereka diselamatkan dari Fir'aun, itu ayyamillah. Hari ketika mereka kemudian diwarisi kerajaan setelah Fir'aun tidak ada, mereka yang berkuasa, itu adalah hari Allah. Hari ketika mereka menyeberang sungai itu adalah hari Allah. Hari di mana
Nabi Musa memukul tongkatnya lalu keluar 12 mata air dari batu-batu sehingga setiap kelompok, setiap kaum, setiap suku minum dari air-air itu. Itu adalah hari-hari Allah. Setiap kita ini punya. Di antara hari-hari kita hidup ini ada hari-hari kita dengan Allah. Coba dibuat list dalam kehidupan kita ini ya, teman-teman sekalian. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan jodoh kita yang sekarang. Hari ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita membeli rumah yang kita tempati sekarang. Hari ketika kita dapat memulai usaha yang sedang kita tekuni sekarang. Hari di mana ketika diterima kerja di tempat kita sekarang. Itu bukan karena kepintaran kita, bukan. Itu adalah hari-hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengulurkan nikmat dalam pandangan manusia. Perhatikan. Ayyamillah, hari-hari Allah dalam hidupmu adalah di mana hari Allah Subhanahu wa taala mengulurkan kebaikan-kebaikan itu ke dalam hidupmu. Tapi ini belum seberapa. Kita jangan mengingat ayyamillah hanya pada momen-momen itu. Ada sesuatu yang jauh lebih bernilai yang Allah berikan dalam hidup. Hari ketika engkau pertama mengenal Allah. Hari ketika engkau merasakan bahwa sekarang ini Ustaz saya sadar banget bahwa ini semua adalah kebaikan Allah. Kamu merasakan itu adalah kebaikan Allah. Hari kamu menemukan Allah dalam hidupmu. Hari ketika kamu dapat berkumpul dengan orang-orang yang suka dengan kebaikan. Hari-hari ketika kamu dikumpulkan dengan ahlul haq. Hari-hari di mana hatimu condong untuk kebenaran. Hari-hari di mana engkau berani untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ketika engkau dapat merasakan manisnya persaudaraan di dalam iman. Itu adalah hari-hari Allah dalam kehidupan. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka dengan hari-hari Allah itu. Saudaraku, 5 hari lagi kita memulai hari yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya akan sampaikan biar hati kita itu benar-benar terlatih untuk memiliki hubungan yang kuat dengan Allah itu. Allah melatihnya melalui hari-hari yang merupakan syiar-syiar agama ini. Allah berikan kita bulan Ramadan itu. Allah ingin menguatkan, yuk reconnect hubunganmu dengan Allah. Allah berikan kita kesempatan untuk meniti Lailatul Qadar itu. Allah ingin kamu kembali memperkuat hubunganmu dengan Allah. Sebelumnya berapa Mbps kira-kira? Ya, koneksi kamu dengan Allah itu berapa? Ketika Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bertemu hari-hari itu, bertemu syiar-syiar itu, apalagi saudara-saudara kita yang diberi kesempatan untuk dapat haji, dapat umrah gitu. Pada hari-hari terbaik sekarang luar biasa. Dia terhubung dengan tempat, terhubung dengan waktu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai syiar-syiar, tanda-tanda kebesaran. Nah, apa saja yang dapat kita lakukan? Abdullah bin Umar itu ketika bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia menyebut-nyebut amal-amal soleh. Gini gimana ya Rasulullah? Gini gimana ya Rasulullah? Ya, fadzakartu lahul a'mal. Aku sebutkan amalan-amalan, jenis-jenis amalan. Tiba-tiba Nabi berkata, "Ma min ayyamil amal fihinna afdalu min hadhil ashar." Tidak ada hari-hari di mana amal perbuatan di dalamnya, amal saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih baik daripada 10 hari ini. Ya Rasulullah, kata para sahabat, al-jihadu fisabilillah. Kalau jihad di jalan Allah seperti apa? Mereka
Menyebutkan ini kan sudah puncak amalan, udah. Maka Nabi berkata, walal jihad illa ayyakhruja rajulun binafsihi wa malihi fi sabilillah. Ya. Kemudian kecuali seseorang yang keluar untuk berjihad di jalan Allah dengan dirinya dan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain disebutkan summalam yarji' min dzalika bisyai'in. Lalu tidak ada tersisa apapun dari itu. Artinya dia tidak pulang karena meninggal di medan perang dan hartanya semua dihabiskan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa sekali. Teman-teman sekalian, ada beberapa hal yang disampaikan oleh para ulama tentang bagaimana kita memanfaatkan hari-hari yang terbaik ini. Jadi saya ulangi dulu. Kedudukanmu di mata Allah. Ya. Sebab kalau kita mencari kedudukan di mata manusia, kita akan letih. Kita akan belanja lebih banyak daripada yang kita mampu. Kenapa? Biar manusia lihat begini, biar manusia menilai begini, biar manusia begitu. Ya. Kenapa seseorang rebutan melakukan segala cara? Ya. Bahkan yang haram agar mendapat kekuasaan, mendapatkan, coba luar biasa. Kenapa? Karena standar manusia lah yang mereka kejar. Mulai sekarang kunci kebahagiaanmu dari seberapa engkau dapat berlepas dari standar-standar manusia itu untuk mendapat standar Allah. Kamu mau nggak mulia di sisi Allah? Maka jalannya adalah ketakwaan. Ini semua adalah rukun-rukun kebahagiaan semuanya. Ilmu, rukun kebahagiaan. Orang bodoh nggak bakal bisa bahagia. Orang tahu rambu lalu lintas, orang tahu isyarat, orang tahu baca tanda, orang tahu melihat momentum, orang tahu ilmu semua. Kamu mau nggak? Yang jadi gurumu adalah yang maha mengetahui. Allah bilang sederhana sekali. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah jadi guru kamu. Allah yang mengajari kamu. Allah kasih tahu hal-hal yang kamu bingung. Ini dari mana? Kok bisa saya tiba-tiba? Dari Allah. Karena buah ketakwaan. Lalu kemuliaan. Manusia ini makhluk yang suka pengakuan. Ingin ya didapat kedudukan dan seterusnya dan seterusnya. Makanya godaan paling besar di dunia itu adalah popularitas. Kenapa? Karena ada pengakuan dari manusia. Tapi orang bertakwa melepas semua standar-standar manusia itu. Jalannya adalah ketakwaan. Jadi kira-kira yang saya cari dalam hidup adalah kebahagiaan. Semua rukun-rukun kebahagiaan itu ada di dalam ketakwaan. Ukuran dari ketakwaan itu adalah seberapa hati kita ini tersentuh, ingin ya mengagungkan hal-hal yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, yang aplikatif. Untuk mengukur seberapa kita ini mengagungkan hari-hari yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala itu. Allah bersumpah ya, demi hari ini Allah bersumpah. Wal fajri walayalin ashr. Menurut ulama tafsir, wal fajri itu adalah fajar hari Idul Adha. Walayalin ashr 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Itu hari yang terbaik. Kenapa hari itu adalah hari terbaik? Tidak ada satupun hari-hari yang mengumpulkan semua amal besar kecuali pada hari itu. Di hari itu ada salat, di hari itu ada puasa, di hari itu ada kurban, di hari itu ada haji. Tidak ada selain hari itu, tidak ada. Jadi berkumpul segala ketaatan kepada Allah, maka hari itu menjadi hari yang terbaik. Artinya apa? Jika kita ingin memperbaiki kualitas hari-hari kita di dunia, lakukanlah amalan-amalan baik sebanyak mungkin pada hari-hari. Nabi satu hari bersama sahabatnya bertanya, siapa yang hari ini sudah bersedekah? Siapa yang hari ini sudah melihat orang sakit? Siapa yang hari ini sudah macam-macam? Abu Bakar selalu menunjuk tangan dan berkata, saya Rasulullah, saya Rasulullah. Bagaimana kualitas hari-hari Abu Bakar Siddiq? Baik. Keutamaan 10 hari Zulhijjah ini, hari-hari terbaik ini, pertama adalah Allah bersumpah dengan dia. Surat Al-Fajr tadi. Walayalin ashr tadi. Kemudian hari-hari ini kita diminta khusus untuk mengingat Allah.
Wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat dalam surat Al-Hajj ayat ke-28. Lebih banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Pada hari-hari yang terbatas ini, maksudnya hari itu. Kemudian di dalamnya ada hari Arafah. Teman-teman sekalian, menarik sekali. Ibadah haji itu adalah ibadah yang butuh pengorbanan lebih. Butuh tenaga lebih. Gak ada ibadah yang harus mengeluarkan tenaga lebih banyak daripada haji. Gak ada. Berdesak-desakan, kemudian panas, capek, jalan berapa kilometer gitu. Itu haji itu. Tenaga luar biasa. Kemudian waktu. Kita kalau sholat, kita bisa sambilan gitu. Ada sambil download game aja bisa sholat. Sambil masak air bisa sholat. Kalau haji memang Anda tinggalkan seluruh urusan-urusan dan bisnismu di tempatmu, di tanah air. Kalau engkau pergi menuju Allah dan berhari-hari. Engkau mengorbankan tenagamu, engkau mengorbankan waktumu, engkau mengorbankan hartamu. Tidak ada biaya yang lebih mahal daripada haji. Subhanallah. Tetapi puncak ibadah haji itu, perhatikan. Haji ini butuh kompleksitas, tenaga, waktu, kemudian harta. Tapi puncak ibadah haji adalah amalan yang paling sederhana. Hanya diam duduk di Arafah. Apa yang Allah inginkan kita ketika di Arafah itu? Allah menginginkan kita memperkuat hubungan kita dengan Dia. Itu aja. Kita cuma diperintahkan untuk berdoa di bawah tenda-tenda sederhana itu. Tenda di Arafah itu tidak semewah tenda di Mina, tidak. Tidak boleh mendirikan bangunan permanen di Arafah. Beda dengan di Mina. Makanya tenda-tenda di Mina nggak harus dibuka. Tapi tenda-tenda Arafah harus dibuka. Tapi disitulah kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika berkumpul jutaan manusia dari berbagai negeri itu dalam keadaan lusuh, letih, ya, beda makanan, beda budaya, beda cuaca. Tapi hari itu Allah berkata kepada para malaikatnya, saksikan hamba-hambaku. Ya, dalam keadaan letih, lusuh, dia datang karena saksikan apapun yang mereka minta aku akan berikan. Semua dosa-dosanya aku ampuni. Sederhana sekali. Sebab inti dari beragama ini kita harus punya hotline dengan Allah. Setiap kita itu harus punya itu. Al-Hajju Arafah. Dan hari itu ada di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bagi yang tidak bisa haji, disyariatkan untuk berpuasa. Nah, itu nanti kita berpuasa 1 hari sebelum Idul Adha. Kemudian hari itu adalah, di hari itu juga ada hari An-Nahar, hari menyembelih. Yang paling baik ibadah itu adalah mengalirkan darah, ya, kurban untuk Allah Subhanahu wa taala. A'zamul ayyam 'indallah yaumun nahar. Sebaik-baik hari di sisi Allah, kata Nabi, adalah hari di mana dialirkannya darah. Karena itu walaupun kurban itu boleh di tanggal 11, 12, 13, tetapi lebih afdol melakukannya di tanggal 10 itu. Kenapa? Karena ada 10, masih dalam 10 hari terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, ada amalan-amalan umum yang perlu kita sama-sama mengingat untuk menghadapi 10 hari terbaik ini. Yang pertama tentu saja taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Surat An-Nur ayat ke-31. Dan bertaubatlah kepada Allah, wahai kepada Allah semuanya. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Kalian semua wahai orang-orang mukmin, bertaubatlah kepada Allah agar kamu memperoleh kejayaan dan keberuntungan. Apa yang kita pahami dari ayat ini? Pertama, orang mukmin itu bukan berarti bebas dari dosa. Perhatikan. Ini penting dalam pergaulan sehari-hari, dalam pergaulan sosial kita. Jangan sampai kita ini seperti Mu'tazilah yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Jadi ketika ada seseorang melakukan kesalahan, kita bilang,
ternyata. Seolah-olah dia keluar dari kelompok mukmin. Tidak. Orang mukmin bisa melakukan kesalahan. Orang mukmin bisa terhilang. Karena itu Allah sampaikan, bertaubatlah kalian semua, wahai orang mukmin. Berarti orang mukmin ada potensi melakukan dosa. Tapi kalian jangan jauhi, kalian jangan cemooh, kalian jangan hina, kalian jangan rendahkan dia. Jangan. Sebab Adam dan iblis di surga sama-sama melakukan kesalahan. Tapi orang mukmin, Adam bertaubat. Treatment setelah dosa itu yang membedakan orang mukmin dengan yang bukan mukmin. Gitu. Kepada orang lain, ayat ini bermakna kamu jangan sekali-kali merendahkan orang, menganggap orang lain kotor karena dosa kalau dia sudah tobat. Orang mukmin bisa salah. Yang kedua, kebahagiaan dalam diri kita apa? Jangan putus asa dan mencela dirimu berlebihan ketika engkau melakukan dosa. Bahwa itulah saat Allah menginginkan engkau melakukan amal baik yang pahalanya sangat besar, yaitu taubat. Kalau sekiranya engkau tidak melakukan dosa, engkau tidak akan pernah merasakan keindahan taubat. Ketahuilah bahwa Allah yang memerintahkanmu untuk kembali, pasti Allah akan menerima. Allah yang memerintahmu untuk mengetuk pintu maghfirahmu, pasti Allah akan menyambutmu di rumah keampunannya itu. Ini yang pertama, teman-teman sekalian. Kita ini sepanjang tahun ini banyak sekali dosanya. Ya, banyak sekali hilafnya, banyak sekali yang tidak bisa kita jaga dari syariat Allah ini. Sekarang kita menyiapkan diri kita menghadapi hari-hari terbaik ini dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah azam atau tekad kuat di dalam diri kita untuk memanfaatkan hari-hari ini dengan apapun yang bisa kita lakukan. Banyak sekali peluang-peluang kebaikan di sekitar kita ini, banyak sekali. Ya. Coba, Anda gak usah lihat jauh-jauh. Lihat keluarga besar Anda saja misalnya. Lihat tetangga, lihat orang di sekitar, lihat ya para santri-santri yang kekurangan makanan, lihat, lakukan itu. Apa yang bisa Anda lakukan? Kebaikan-kebaikan itu. Memang kita bersungguh-sungguh melakukan itu. Bukan hanya karena ini lebih, bukan hanya karena, tapi enggak. Memang kita menyisakan, memang kita menyengajakan, ya, meluangkan waktu, menyisihkan tenaga, gitu, meluangkan harta kita untuk itu. Ini yang Allah sampaikan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dalam surat Al-Ankabut. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, artinya satu itu susah bagi kita. Tapi kita lawan kesusahan itu. Malas bagi kita. Kikir dalam diri kita, sayang dalam diri kita. Tapi kita lawan itu. Kenapa? Karena kita bersungguh-sungguh di jalan Allah. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Yang ketiga adalah jauh dari kemaksiatan. Ya, kita menjadi lebih alergi terhadap dosa-dosa dan kemaksiatan di hari-hari terbaik ini. Teman-teman sekalian, ketakwaan itu tempatnya di hati. Maka jangan sampai ada terbersit rencana untuk berdosa di hati. Kuncinya di situ. Begitu kita sudah usir dia dari sejak awal, dia tidak bisa masuk ke dalam hati, insya Allah lebih mudah bagi setiap mukmin untuk mengagungkan hari-hari terbaik ini dengan menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini pengantar dari saya pada diskusi kita pada hari ini. Terima kasih. MC kita jauh dari New Zealand ya, Masya Allah. Masya Allah. Jazakallah atas sedikit pemaparan yang telah berikan untuk persiapan kita. Yang insya Allah 5 hari lagi kita akan masuki hari-hari terbaik. Baik, insya Allah kita akan mulai dengan diskusi, teman-teman. Kita mau break dulu. Ada break dulu ya? Masya Allah. Baik, mungkin teman-teman sekalian, insya Allah kita akan sebelum memasuki diskusi pada hari ini, insya Allah kita akan break untuk 15 menit. Sekarang menulis pukul 10:10, kira-kira 10:25, insya Allah kita akan berkumpul kembali di sini. Bagi teman-teman yang ingin mungkin
menjorkan kakinya silakan, atau yang ada ingin ke toilet silakan, atau ingin jalan-jalan ke bawah untuk belanja ketiba dulu silakan. Insya Allah kita akan bertemu lagi, kita akan kembali di 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks. Untuk teman-teman, insya Allah kita menyediakan snack dan minum di lantai 3. Silakan kalau ada yang ingin, akan diambil di lantai 3. Waduh. Ayo, ya Mbak. Apa? Buat di kamera ini. Kamera juga.
Ada banyak orang yang menjadi jahat karena merasa kehidupan telah menzaliminya. Dia kemudian berbuat buruk kepada siapapun lalu menyalahkan keadaan. Hidup ini memang kejam dan kita tidak selalu berjumpa hal-hal baik. Tapi kebersihan hati seorang mukmin mengajarkannya konsisten berbuat baik. Dan pasti ada buah yang baik. Ini tentang bagaimana kita teguh, setia di jalan kebaikan. Lalu Allah tidak pernah berkhianat memberikan balasan-balasan kebaikan. Satu kisah yang sangat unik di dalam Al-Quran. Kisah terbaik. Satu surah full bicara tentang itu. Dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kisah Yusuf alaihissalam. Seorang nabi yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim ya, teman-teman ya. Iya. Yuk. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Pernah tidak kita berpikir apa yang ada di dalam hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dia berada di jutaan hati manusia sampai hari ini? Ada sesuatu yang istimewa di hatinya, ada sesuatu yang istimewa di pikirannya, ada sesuatu yang istimewa dalam fisiknya, ada sesuatu yang istimewa dalam pergaulannya, ada sesuatu yang istimewa dalam seluruh kehidupannya. Jika Muhammad hidup pada hari ini, jika Rasulmu membersamai kehidupanmu pada hari ini, kira-kira teladan apa yang dia berikan pada episode kehidupan yang sedang engkau jalani? ذلك الكتاب لا ريب فيه يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا.
إنه لقرآن كريم. Bagaimana tidak tenang kehidupan seseorang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran, yang dia selalu melihat lebih dalam lagi betapa harmoni dari berbagai dimensi bisa kita lihat dalam keteraturan firman Allah Subhanahu wa taala, antara ayat dengan ayat, antara surah dengan surah, antara akhir satu surah dengan awal surah berikutnya. Maka semakin ciutlah hati kita ini untuk terus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan semakin tertarik kita ingin mendalami makna, mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala.
Ada banyak orang yang menjadi jahat karena merasa kehidupan telah menzaliminya. Dia kemudian berbuat buruk kepada siapapun lalu menyalahkan keadaan. Hidup ini memang kejam dan kita tidak selalu berjumpa hal-hal baik. Tapi kebersihan hati seorang mukmin mengajarkannya konsisten berbuat baik. Dan pasti ada buah yang baik. Ini tentang bagaimana kita teguh, setia di jalan kebaikan. Lalu Allah tidak pernah berkhianat memberikan balasan-balasan kebaikan. Satu kisah yang sangat unik di dalam Al-Quran. Kisah terbaik. Satu surah full bicara tentang itu. Dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kisah Yusuf alaihissalam. Seorang nabi yang mulia. Ya, teman-teman ya. Ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آيات
آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Pernah tidak kita berpikir apa yang ada di dalam hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dia berada di jutaan hati manusia sampai hari ini? Ada sesuatu yang istimewa di hatinya, ada sesuatu yang istimewa di pikirannya, ada sesuatu yang istimewa dalam fisiknya, ada sesuatu yang istimewa dalam pergaulannya, ada sesuatu yang istimewa dalam seluruh kehidupannya. Jika Muhammad hidup pada hari ini, jika Rasulmu membersamai kehidupanmu pada hari ini, kira-kira teladan apa yang dia berikan pada episode kehidupan yang sedang engkau jalani? ذلك الكتاب لا ريب فيه Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi kita mengucapkan syukur, memanjatkan kepada Allah. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan sampai hari ini bisa berkumpul untuk sama-sama belajar, mempelajari sesuatu yang luar biasa hari ini, yaitu tentang hari-hari terbaik. Di mana tadi Ustaz telah menyampaikan bahwa puncaknya dari ibadah haji itu sendiri adalah diam, untuk duduk wukuf di padang Arafah. Kalau kita bayangkan ya, di Indonesia ini sekarang untuk pergi haji nunggu berapa lama? Udah lebih dari 10 tahun ada ya? Lebih 20 tahun. Bayangkan kita menunggu 20 tahun untuk pergi haji, dan puncaknya duduk untuk mendekatkan diri pada Allah, insya Allah. Yang penantian kita, pengorbanan kita, itu kan ibadah tidak hanya fisik, maksudnya tidak hanya mengeluarkan harta, tapi fisik kita juga harus. Baik, jamaah sekalian, mungkin sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, izinkan saya untuk menyampaikan, insya Allah akan ada program Tadabbur Quran aplikatif yang insya Allah akan dimulai pada tanggal Tadabbur Quran aplikatif yang dengan tema Life Skill Lessons from Nabi Yusuf alaihissalam. Belajar makna cinta, kebahagiaan, dan ketenangan hidup. Yang insya Allah akan dipandu oleh Ustadz Faris, kemudian Ustadz Izzuddin Bahalwan, dan Ustazah Najin. Insya Allah ini harinya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai dari tanggal 29 Juni sampai 29 Juli
dari jam 5.20 pagi, jadi pada subuh melalui Zoom webinar. Bagi yang berminat bisa mendaftarkan dirinya di imanpet.id /registrasi. Di situ nanti akan ada, insya Allah kita akan mulai dengan sesi mukadimah, yaitu pada tanggal 29 Juni, nanti akan dipandu oleh Ustadz Faris, mulai jam 5.20 insya Allah. Dan untuk yang tanggal 29 ini free untuk. Jadi untuk yang berminat silakan mendaftarkan dirinya sekali lagi di imanpet.id/registrasi. Dan insya Allah kita akan masuk ke sesi diskusi pada pagi hari ini, insya Allah. Mungkin untuk yang ikut melalui online bisa disampaikan pertanyaannya melalui chat atau di Q&A. Dan untuk yang di sini kita batasi dulu 2 pertanyaan, satu dari Ikhwannya, satu dari Ahmad. Fadol, ada yang ingin bertanya? Dari Ikhwan? Atau mungkin dari Ahmadnya dulu ada yang ingin bertanya? Ya. Teman-teman sekalian, ini kita ingin memang bentuknya kelas ya. Jadi kajian serius, benar-benar kita ingin mengambil agama ini sebagai pegangan hidup. Jadi kita enggak setengah-setengah gitu, bukan hanya sebagai seperti wisata spiritual gitu, hanya hiburan sesaat, bukan gitu. Karena itu saya juga berharap di pertemuan ini teman-teman ada masukan, ada apa yang bisa kita lakukan, kita perbaiki bersama-sama. Untuk kelas ini baik sekali, saya sangat terima kasih teman-teman sekalian ya. Jadi misal ada yang ngusulin ke kita, Ustaz kita bikin piket aja seperti kelas benaran gitu. Jadi kalau teman-teman mau rutin datang ke sini kajian gitu, kita setiap akhir pekan insya Allah ada itu. Jadi nanti ya ikut bantu-bantu misalnya. Sebenarnya tim udah cukup banget, tapi untuk ya kebersamaan dan seterusnya silakan. Mau datang lebih pagi nggak apa-apa gitu ya. Mungkin misalnya kita bikin bazar sarapan gratis di bawah itu nanti. Hari ini kita pasang AC lagi di bawah. Jadi suasana akrabnya itu kita dapat gitu. Saya pengen teman-teman ke sini itu seperti liburan lah gitu. Setidaknya sebulan 2 kali, jadi 2 kalinya ke mall, 2 kalinya ke sini gitu. Tapi kalau berjalan 2 bulan nanti kerasa bahwa lebih enak ke sini. Akhirnya sekali ke mall 3 kali ke sini ya kan. Alhamdulillah kalau begitu. Nah gitu kira-kira. Silakan tanya. Ustaz, tadi kan Ustaz terdapat bahwa yang salah satunya yang didapat dari 10 hari terbaik adalah di surat An-Nur 31 agar memperoleh kejayaan dan keberuntungan. Nah, bagaimana kita bisa mengukur bahwa 10 hari terbaik yang telah kita lalui, misalnya setelah kita lalui, itu kita sudah lalui secara maksimal dan memberikan keuntungan dan kejayaan buat tes. Dari yang Ikhwan ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum Ustaz. Fadian izin bertanya. Dari buah takwa itu kan ada beberapa poin ya tadi. Ada dari rezeki yang tidak disangka-sangka, terus ada ilmu, ada kemuliaan. Nah, kadang dalam hidup ini kita lagi susah, terus tiba-tiba dapat ilmu atau dapat rezeki atau apa. Bagaimana kita membedakan bahwa ini buah dari takwa kita atau hadiah dari Allah, atau jangan-jangan ini istisna? Nah, apakah lebih baik kita bersuuzon, kita takut jangan-jangan ini istisna, atau kita husnuzonnya sama Allah, ini berkat takwa kita? Mungkin itu Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita batasi dulu ya, 1 pertanyaan dari Ikhwan dan 1 pertanyaan dari Ahmad. Tafadhol Ustaz. Baik, bagus sekali. Pertanyaan pertama tadi, bagaimana ukuran ya kejayaan, falah yang didapatkan oleh seorang mukmin ketika dia bertaubat. Agar kita tahu gitu bahwa taubat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya
semua amal ibadah. Perhatikan, semua amal ibadah, termasuk taubat, itu amal. Amal ibadah itu ada dua tolak ukur. Sah atau tidak, diterima apa tidak, makbul apa tidak. Perhatikan, sah apa tidak, makbul apa tidak. Sah kalau sekiranya sudah cukup syarat-syarat dan rukunnya. Di masterclass Iman Pet saya jelaskan itu, teman-teman sekalian. Coba. Kita belum mulai. Kapan kita mulai masterclass? Oh, mundur. Mas Pak ini suka mundur, ya Allah. Oh ya, ada tadi. Baik. Baik. Jadi seluruh amal ibadah, perhatikan. Seluruh amal ibadah itu kan ada syarat-syarat dan rukunnya. Gitu teman-teman sekalian. Baik. Insyaallah. Oke. Siap. Misalnya satu amalan itu namanya sholat. Ini sholat. Nah, sholat, ketika kita mengerjakan sholat, kita harus yakin bahwa sholat yang kita kerjakan itu sudah sah. Tapi kalau diterima atau tidak, makbul atau tidak, kita belum tahu. Jadi ada dua timbangan dari sholat ini. Yang pertama adalah sah, yang kedua adalah makbul, diterima. Nah, kita ikut yang mana gitu ya? Kita mau tahu yang mana, sah atau tidak. Sah itu kalau sekiranya syarat-syarat dan rukunnya kita kerjakan. Apa itu syarat, apa itu rukun? Sesuatu yang wajib dikerjakan di dalam ibadah, letaknya di luar, itu artinya syarat. Jadi ingat, ini sholat. Sholat itu mana? Sholat itu dimulai dari takbiratul ihram. Ini takbiratul ihram. Terakhirnya adalah salam. Kalau bergantung sah atau tidaknya sholat itu dengan amalan lain itu di luar, itu namanya syarat. Jadi syarat itu di luar. Misal, tidak sah sholat kecuali dengan berwudu. Paham? Wudu itu di dalam sholat apa di luar sholat? Antara takbiratul ihram sama salam apa tidak? Tidak. Berarti dia di luar. Maka itu adalah syarat. Wudu di sini, wudu. Syarat sahnya sholat lagi apa yang lain? Bersih dari najis. Di luar sholat, maka bersih dari najis di situ. Menutup aurat di sini. Jadi syarat itu adalah sah atau tidaknya satu amalan bergantung pada dia, tapi letaknya di luar. Itu syarat. Tapi kalau sah atau tidaknya satu amalan letaknya di dalam, maka itu rukun. Rukun itu di dalam. Ini rukun. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab, kata Nabi. Tidak sah salat kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah di dalam apa di luar? Maka dia rukun. Paham? Ada lagi kewajiban, tapi dia bukan rukun, bukan syarat. Misal, mendengarkan imam ketika membaca. Itu wajib. Tapi bukan rukun. Anda ketika imam membaca, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ingat sesuatu di luar. Tiba-tiba orang amin baru. Enggak dengar kita. Salatmu sah. Sebab tidak ada rukun yang kamu tinggalkan. Paham? Tapi diterima belum tentu. Ada orang yang terima salatnya cuma seperempat kata Nabi. Ada yang setengahnya, ada yang sekian, ada yang penuh. Nah, untuk apa kita tahu sah, harus yakin memastikan bahwa ibadah kita itu sah agar kita tahu bahwa kewajiban pada kita sudah gugur. Paham? Anda pokoknya sudah menahan lapar dari mulai waktu subuh, belum masuk waktu subuh, sampai masuk maghrib, puasa Anda sah. Itu apa? Maksudnya, gunanya apa? Gunanya biar kita berarti nggak perlu lagi puasa.
Kamu nggak termasuk orang yang diancam dosa karena tidak puasa di bulan Ramadan. Kalau sekedar untuk bebas dari kewajiban, cukup sah. Paham? Tapi kalau diterima apa tidak, ini Allah. Kita nggak tahu. Taubat, apa rukun taubat? Menyesali apa yang sudah kita lakukan. Berjanji tidak akan mengulangi. Kemudian memohon ampun kepada Allah. Kalau berkaitan dengan manusia, minta maaf kepada manusia. Asal rukun taubat tadi sudah kita kerjakan, maka taubat kita sah. Tapi diterima apa tidak, belum tentu. Diterima apa tidak? Belum tentu. Di antara tanda amalan kita itu diterima oleh Allah, bagaimana diri kita setelah mengerjakan amalan itu. Efeknya ke diri itu setelah kita menerima amalan itu. Puasa, gitu. Gunanya apa? La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Kita mau ngukur enggak puasa kita kemarin diterima apa enggak sama Allah? Lihat kadar ketakwaan kita setelah Ramadan ini dengan sebelum Ramadan lalu, sama apa enggak? Kalau kita kembali kepada keadaan seperti sebelum Ramadan, mohon maaf. Itu di antara tanda amalan kita tidak diterima. Apa kata Allah ketika cerita tentang dua putra Adam? Habil berkata kepada Qabil, "Innama yataqabbalullah minal muttaqin." Allah itu hanya menerima dari orang yang bertakwa. Jadi kalau mau lihat, ya, diterima apa tidak amalan kita, lihat kadar ketakwaan kita setelah kita beramal itu. Nambah apa tidak? Karena Allah menerima dari orang bertakwa. Jadi ukuran diterima apa tidaknya puasa Ramadan kita itu bisa dilihat setelah Ramadan. Orang pergi haji, pergi umrah, dilihat terima apa tidak umrahnya, diterima apa tidak hajinya. Lihat setelah haji. Mabrur apa tidak itu setelah haji. Lihat ketika Allah bercerita tentang haji. Antum ini menarik. Wa minan nasi man fa idza qadaitum manasikakum di surat Al-Baqarah. Saya lihat ayat. Di ayat berapa? Biar antum bisa cek. Ini indah sekali Al-Qur'an. Jadi isyarat-isyarat cara kita membaca, mentadabburi ayat. Oh, kenapa Allah katakan begitu? Itu yang kita pelajari di tadabbur Al-Qur'an ya. Surat Al-Baqarah ayat ke-200. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Teman-teman perhatikan, lihat terjemahannya. Artinya saya enggak bohong. Ya. Apa kata Allah? Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, fa idza qadaitum, sudah selesai manasikakum, manasik haji kamu itu, tawaf ifadahnya sudah, kemudian melontarnya sudah, hajunya sudah, wukufnya sudah selesai haji. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum, maka ingatlah Allah. Seperti kamu dulu, orang-orang jahiliyah dulu mengingat-ingat ayah mereka, au asyadda dzikra, atau lebih daripada itu. Fa minan nas, perhatikan Allah menggunakan kata fa, maka, fa minan nas. Kalau ada fa dalam Al-Qur'an atau dalam bahasa Arab, itu menunjukkan tertib zaman. Itu menunjukkan urutan waktu. Misal, saya bilang, Ja'a Danung fa Agung. Berarti Mas Danung lebih dulu daripada Agung. Tapi kalau saya bilang, Ja'a Danung wa Agung, bisa Agung dulu, bisa Danung dulu. Danung dan Agung, wa itu dan. Danung dan Agung datang ke Urban Muslim Center. Walaupun nama Danung disebut lebih dulu, bisa jadi Agung yang lebih dulu. Itu kalau wa. Tapi kalau pakai fa, Ja'a Agung, fa Danung, berarti Agung pasti lebih dulu. Tapi fa itu menunjukkan tertib zamani, urutan waktu tanpa jeda. Itu fa. Berarti kalau Mas Agung datang jam 7:05, Mas Danung 7:06. Tapi kalau dalam bahasa Arab ini apa? Reposisi ya dalam bahasa itu. Jadi ada wa artinya dan, ini habis. Ada wa artinya dan, ada apa tadi? Ya, wa, fa, enggak bahasa ini tadi apa?
Preposisi ya kan? Nah, ini. Tadinya teman-teman, siapa yang bisa datang lebih cepat, kita ada belajar bahasa Arab yang begini-begini, yang menarik-narik begini aja. Jadi nggak sampai antum sampai paham Quran nggak, ya kan? Gitu. Tapi ada hal yang menarik dalam bahasa Arab itu ya. Nanti saya sampaikan. Enak, asik banget belajar bahasa Arab. Jadi kalau wa itu disebut duluan bukan berarti dia lebih dulu, bukan. Gitu. Tapi kalau fa itu berarti menunjukkan tertib. Tapi tanpa jeda waktu. Tapi kalau summa itu berarti lama. Ja'a Agung, summa Danu. Berarti Agung jam 7, Danu bisa jam 10 atau jam 12. Tapi kalau fa langsung. Perhatikan. Fa idza qadaitum manasikakum, ayat 200 tadi. Apabila kamu telah selesai. Karena dia pakai past tense itu. Kalau kalian udah selesai haji. Berarti ini bukan cerita pada saat orang udah sedang haji. Tapi pasca haji. Maka ingatlah Allah SWT. Faminan nas. Sebagian manusia, maka sebagian manusia setelah haji itu man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dia cuma mikir dunia aja. Wa minhum, tapi ada sebagian yang lain. Allah bagi manusia. Ada yang cuma dunia saja yang dia pikirkan, ada dunia dan akhirat. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita mengukur setelah amalan itu selesai. Mabrur apa tidak haji itu bukan di sananya. Soalnya orang kita ini suka banget hal-hal yang klinik. Hilang sendal di haji aja dibilang sama dia tanda nggak mabrur. Padahal pintu masjid haram itu mirip semua. Coba bayangkan. Lupa naro atau apa gitu loh. Lupa naruh payung, kemudian kamu dulu suka ini gitu-gitu. Wallahu a'lam bishawab. Coba bayangkan, ya. Nggak ada hubungannya. Balasan bagi umat Muhammad itu nanti di akhirat. Jangan suka mengait-ngaitkan ya. Ada yang tersingkap kain ihramnya, dibilang dulu suka buat malu orang lain. Digituin. Nggak ada hubungannya. Ya, jadi janganlah mengait-ngaitkan begitu gitu. Karena ini bahaya banget. Saya dulu ada waktu haji. Bapak itu di hotel nggak berani tawaf. Ini mau mulai tawaf ifadah ini. Mau mulai tawaf umrah ini, tawaf utama pertama. Nggak berani dia. Karena dia takut-takut di temannya. Kamu. Saya ini preman Ustaz, gini-gini gitu sama dia. Kata kawan saya nanti gelap semua depan Ka'bah itu. Ya Allah. Kita puluhan ribu watt berapa itu ditaruh. Nggak mungkin gelap saya bilang. Itu berkeringat dingin. Dia benar kasihan. Gitu. Allah nggak balas-balas kita di situ enggak. Ya enggak? Gitu. Insya Allah. Nah, apabila selesai haji, ada orang yang cuma meminta sama Allah dunia saja. Di akhirat dia nggak dapat apa-apa. Tapi ada lagi yang minta dunia dan akhirat. Jadi dia lebih giat, strateginya, kemudian aksinya dalam mencari rezeki, dalam kehidupan profesionalnya dan seterusnya. Tapi dia punya visi akhirat yang lebih besar. Apa yang dia lakukan itu untuk akhirat. Dan dia lebih berhati-hati kepada neraka. Waqina adzabannar. Ini Allah membagi manusia pasca haji. Begitu juga pasca taubat, pasca sholat, pasca puasa. Kita mau lihat di antara tanda diterima apa tidaknya itu. Tapi teman-teman sekalian, setan itu susah masuk di sah atau tidaknya. Tapi mudah di sini. Karena itu perhatikan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau dapat proyek khusus meninggikan bangunan Ka'bah. Sholat itu besar pahalanya, tapi dia kewajiban bagi semua orang. Puasa itu besar pahalanya, tapi kewajiban bagi semua orang. Tapi meninggikan bangunan Ka'bah cuma proyek Allah berikan khusus. Penunjukan khusus, tanpa lelang. Tanpa PL ya. Menunjukkan langsung dia. Masya Allah. Ibrahim dan Ismail. Siapa mereka ini? Manusia pilihan. Abul Anbiya, bapak para nabi Ibrahim. Apa proyeknya? Proyek pilihan. Bikin Ka'bah. Keren banget ya kan? Ya. Mas Bayu bikin ginian aja udah senang deh. Dia bikin Ka'bah ya bikin gitu. Oh ya gitu. Gitu. Di mana? Di tanah pilihan di kota Mekah.
Tanah paling baik di muka bumi ini adalah Mekah. Dua manusia pilihan melakukan amal pilihan di tempat pilihan, begitu selesai melakukan, Nabi Ibrahim takut nggak diterima. Doanya Rabbana taqabbal minna. Coba perhatikan amal Baqarah. Setelah mereka bangun Ka'bah itu, apalagi kita ini, hati kita nggak sebaik Ibrahim, nggak sesuci Ismail. Kita bukan manusia pilihan, kita tidak sedang mengerjakan amal pilihan, bukan di tempat pilihan. Baru sholat sebentar, baru puasa sunnah begini, kita merasa wah diri kita udah pasti diterima Allah. Jangan. Ya, maka teruslah meminta kepada Allah agar amalan kita itu diterima. Kalau orang ini udah masuk berarti nggak lama lagi. Baik, ya. Nah, tapi kita terus berdoa kepada Allah agar amalan-amalan kita diterima. Jadi kalau ukuran diterima apa tidak, cuma ada indikasinya itu tadi, pasca amal itu dilakukan. Kemudian yang kedua tadi pertanyaan tentang dari mana kita tahu bahwa seperti pengetahuan yang kita dapatkan, kedudukan, kemuliaan, kemudian rizki, itu adalah buah dari ketakwaan kita atau istidraj. Teman-teman sekalian, kita dapat melihatnya dari dua hal. Pertama, dari mana kita dapatkan? Kalau kita dapatkan dari jalur syubhat, dari jalur yang tidak halal haram, berarti pasti bukan karena ketakwaan. Tapi kalau Anda dapatkan ini karena ya jalur yang halal, kemudian tidak menyakiti siapapun, Anda mendapatkannya birifqin, dengan lembut, tidak menyakiti siapa-siapa. Dan indikator yang kedua adalah kemana kita menghabiskan itu. Ketika harta itu kita infakkan di jalan kebaikan dan kita dapati dari kebaikan, itu tanda bahwa ini adalah buah dari ketakwaan. Tapi kalau tanpa itu berarti bisa jadi istidraj. Dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Ini diskusinya ya teman-teman ya, insyaallah. Tadi satu poin yang menarik, Ustaz, bahwa setan itu tidak bisa masuk ke ranah sahnya itu, Ustaz ya. Tapi dia bisa mempengaruhi ke makhluknya. Masya Allah. Baik. Ini ada pertanyaan dari Q&A. Assalamualaikum, semoga Allah merahmati dan melindungi Ustaz dan keluarga, seluruh jamaah Iman Ped dan seluruh umat muslim. Sedikit di luar topik, tapi Ustaz, bagaimana dengan kebiasaan seseorang menjaga wudhu setiap saat? Mana yang lebih baik? Menyempurnakan wudhu setiap mau sholat, atau bisa langsung sholat walaupun setelah melewati 2 atau 3 kali sholat? Contohnya menjaga wudhu dari zuhur sampai maghrib. Syukran. Baik. Suatu hari Nabi SAW berkata, Bilal, aku mendengar suara terompahmu di surga. Ya, jadi kedengaran suara terompah Bilal itu. Gitu. Jadi walaupun terompah Bilal ini murahan, nggak ada merek gitu, nggak ada jualnya di Plaza Senayan di Grand Indonesia, tapi kedengaran suaranya sama Nabi di surga. Ya Allah, enak banget begitu. Ya kan? Ini suara sepatu kita kedengaran di mana ini? Tawaf keliling mall. Ya, ini Bilal loh gitu. Ya, jadi para sahabat ingin tahu apa amalan Bilal itu sampai Nabi dengar langkahnya di surga. Rupanya keistimewaannya Bilal ini menjaga wudhu. Setiap kali batal dia langsung berwudhu. Jadi kalau wafat Bilal itu wafat dalam keadaan wudhu. Kita kalau berwudhu itu kan berarti pertama, setiap kali kita mencuci anggota-anggota wudhu, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Semakin sering berwudhu, semakin sering dibasuh oleh Allah dengan air wudhu itu. Jadi yang paling baik, ini betul paling ideal ini. Kita selalu menjaga wudhu, setiap kali batal langsung wudhu. Tapi kalau mau sholat, sunnah lagi memperbarui wudhu. Tapi kalau nggak wudhu lagi nggak apa-apa. Gitu. Nah, jadi yang paling tinggi tadi adalah menjaga wudhu setiap kali sholat, wudhu lagi. Yang kedua, menjaga wudhu setiap kali mau sholat nggak perlu wudhu lagi. Yang ketiga, baru wudhu mau sholat. Yang keempat, ya sholat maghrib di ujung aja biar wudhunya sekali. Kira-kira gitu. Anda nggak ngerasa ya, tapi kalau di musim dingin itu kerasa itu. Mas Danung di sana pasti kerasa itu, ya kan? Sholat zuhurnya nanti biar sekalian wudhunya, malas wudhu lagi gitu, kadang-kadang begitu, ya. Nah, gitu. Wallahu a'lam bishawab, Mas Danung. Masya Allah. Jadi keingat anak-anak saya itu kalau di sana setiap disuruh sholat, wudhu dulu.
Masih ada. Padahal ditanyanya kapan, dibilang masih ada dari kapan. Baik. Ya Mas Kalian masih ada kita buka lagi pertanyaan. Ada dari ikhwan atau akhwat yang ingin bertanya? Silakan. Atau ditanya sama Ustadz ya, Ustadz? Masya Allah. Sebentar saya cek lagi dari Q&A. Oh ya. Ada pertanyaan Ustaz, dari jamaah yang online. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya kenapa di Indonesia perayaan Idul Fitri dianggap sebagai hari akbar Islam yang lebih besar, sedangkan Idul Adha kurang meriah atau kurang diperhatikan. Hanya fokus kepada kurbannya. Baik. Jadi ini fikih dalam hari raya ya. Di dalam Islam itu tidak ada hari besar kecuali dua. Idul Adha dan Idul Fitri. Jadi yang lain itu nggak ada yang istimewa. Hari-hari yang lain itu nggak ada yang istimewa. Yang ada adalah itu. 1 Muharram tidak istimewa, 17 Ramadan tidak istimewa, 12 Rabiul Awal tidak istimewa, 27 Rajab tidak istimewa. Kalau kita memperingati itu teman-teman ya bagian dari ya menapak tilas dari kejadian yang terjadi pada saat itu gitu. Namun dia tidak ada keutamaannya sama sekali. Sebab hari besar itu kata Nabi cuma 2 itu. Bagi seorang muslim yang baik, dia membesarkan apa yang dibesarkan Allah saja. Jadi kita mengikuti standar itu standar Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya keutamaan Idul Adha itu jauh lebih besar daripada Idul Fitri. Karena itu takbirnya pun lebih panjang Idul Adha daripada Idul Fitri. Idul Fitri itu 2 pendapat. Ada yang berkata, orang berselisih pendapat, ada yang berkata dari mulai malam Idul Fitri itu takbir. Karena dalam Al-Quran walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kalian menyempurnakan hitungan puasa lalu bertakbir kepada Allah. Jadi begitu sempurna hitungan puasa. Maksudnya kapan? Matahari terbenam di hari terakhir Ramadan. Maka langsung boleh bertakbir. Tapi ada berpendapat tidak? Nabi mencontohkan takbir hanya ketika mau keluar sholat Idul Fitri. Maka mereka hati-hati nggak mau takbir kecuali pada pagi lebaran itu. Wallahu a'lam bishawab. Kedua pendapat punya alasannya masing-masing. Tapi kalau Idul Adha sampai 4 hari, ya kan? Dari mulai tanggal 9 subuh ya. Lupa saya. Sampai tanggal 13 asar. Itu hari-hari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat ke-28 liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallaha fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am dan seterusnya. Di samping itu Idul Adha ini menjadi lebih besar karena ada ibadah berkurban dan ada hari Arafah di situ. Namun bagi kita di Indonesia sebenarnya bukan lebih membesarkan Idul Fitri dibanding Idul Adha, bukan. Tapi liburan Idul Fitri lebih panjang daripada liburan Idul Adha. Itu aja. Sehingga mudiknya itu pada saat Idul Fitri gitu. Coba dibikin kayak waktu pandemi itu WFH 50-50. Harusnya kantor itu 50 libur Idul Fitri, 50 Idul Adha gitu kan. Tapi nggak mau karena keindahan Idul Fitri itu pada macet-macet itu. Gitu. Sebenarnya itu karena masalah libur aja ya. Kalau saya jadi presiden saya kasih libur panjang juga ini. Kalau di negara-negara Arab lama libur lebaran Idul Adha ya. Gitu. Itu sampai 5 hari gitu. Idul Adha lebih panjang. Gitu. Jadi mereka memang lebih semarak juga Idul Adha. Dan karena nggak ada budaya mudik itu. Kalau Idul Fitri itu ada mudik, ada belanja, ada halal bihalal, macam-macam. Ya kan? Jadi sehingga nampak meriah sekali. Sebenarnya amalan-amalan besar dalam Islam itu justru berkumpul di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Ada lagi jemaah yang ingin bertanya? Oh, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Dulu saya pernah mendengar seutama-utama malam hari itu di 10 hari terakhir, 10 malam terakhir bulan Ramadan.
kalau seutama-utama siang itu di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, apakah itu berarti bahwa kalau kita beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tapi dia malam hari, itu berarti keutamaannya berkurang atau khusus siangnya saja atau gimana Ustaz? Syukran. Ya. Baik. Jadi di antara cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberi stimulus dalam beramal, itu Nabi sebutkan keutamaan amal. Cara Nabi berinteraksi dengan manusia juga begitu. Nabi berinteraksi dengan setiap personal, itu membuat setiap personal itu merasa lebih istimewa dibanding yang lain. Begitu juga Nabi SAW ketika memerintahkan kita untuk melakukan satu amalan, seolah amalan ini besar pahalanya. Ini yang paling bagus, ini yang paling bagus. Kenapa? Biar kita melakukan itu. Apapun yang dimudahkan oleh Allah untuk kita. Ada orang yang lebih dimudahkan baca Quran, ada orang yang lebih dimudahkan untuk puasa, ada orang yang lebih dimudahkan untuk salat gitu. Maka ada keutamaannya masing-masing. Termasuk ketika Nabi menyebutkan fadilah-fadilah, ya, keutamaan hari-hari atau waktu-waktu tertentu. Gitu. Biar kita bersemangat saja melakukan itu. Nah, 10 hari Ramadan ada keutamaannya, 10 hari Dzulhijjah ada keutamaannya. Gitu. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah gitu. Ini alim luar biasa banget ya. Tapi kalau ngomong Ibnu Taimiyah nanti Anda dibilang Wahabi gitu. Itu beliau ditanya, mana yang lebih utama 10 hari terakhir Ramadan atau 10 hari pertama Dzulhijjah? Di antara ciri orang alim itu, dia nggak suka mengeliminasi sesuatu. Kita kalau ditanya begitu cepat banget gitu loh. Siapa yang lebih? Oh ini, seolah-olah paling alim kita. Gitu. Ibnu Taimiyah kalau bisa sesuatu itu tidak dikorbankan, tidak dikorbankan. Jadi dia ditanya, lebih utama mana? Malam Lailatul Isra, malam Isra Mi'raj atau malam Lailatul Qadar? Pikiran awam kita bilang, wah ini Ustaz. Coba, ini gatal nih mau jawab semua nih. Tapi sama Ibnu Taimiyah, coba lihat jawaban Ibnu Taimiyah. Fi haqqin Nabi, pada diri Nabi, Lailatul Isra wal Mi'raj lebih utama. Karena dia diangkat ke langit dan berjumpa dengan Allah. Tapi bagi umatnya, Lailatul Qadar lebih utama. Jadi nggak ada yang dikorbankan. Begitu juga 10 terakhir Ramadan atau 10 awal Dzulhijjah. Malamnya lebih utama Ramadan karena ada Lailatul Qadar. Tapi siangnya lebih utama Dzulhijjah karena ada hari Arafah dan hari Nahar, hari menyembelih. Tapi secara umum hari-hari ini semua adalah hari-hari baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan membuat kita lebih semangat beramal insyaallah. Baik. Ya, Ustaz. Ini ada pertanyaan dari Q&A dari Prita. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Untuk kurban, manakah yang lebih afdol jika kita berkurban namun memiliki dana yang terbatas? Misalnya sebagai berikut. Kurban atas nama Prita dan keluarga atau kurban atas nama Prita binti Fulan. Nama yang bertanya. Oh, gitu. Iya. Ya. Jadi mana yang lebih afdol? Kurbannya itu atas nama Prita dan keluarga atau atas nama pribadi-pribadi. Jadi ganti-gantian setiap tahunnya, Ustaz. Misalnya ini sekarang untuk Prita, mungkin nanti nextnya untuk suaminya atau keluarga yang lain. Ya. Gitu, Ustaz. Ya. Mohon caranya. Baik. Dalam fikih kurban ini kan Nabi mengajarkan kita bahwa satu keluarga itu sudah cukup. Jadi kepala keluarga yang berkurban, maka semua itu sudah mewakili semua. Tapi yang dilarang untuk memotong kuku di 10 hari pertama, kemudian memotong rambut, itu cuma yang berkorbannya, namanya, kepala keluarganya saja, bukan semuanya, bukan. Itu, tapi kepala keluarganya saja. Tapi dia meniatkan itu kurban untuk dia dan keluarganya. Gitu. Namun kalau dia mau berkurban atas nama orang tuanya atau apanya, nggak apa-apa. Itu juga dibolehkan, ya. Berdasarkan pendapat jumhur, ini juga dibolehkan. Apalagi ibadah-ibadah maliyah itu banyak sekali dalilnya, kita boleh atas nama orang tua kita, atas nama orang lain untuk bentuk balas budi kita kepada orang tua kita itu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu. Jadi lebih utama ya atas nama keluarga itu. Bahkan kita yang tidak mampu pun berkorban, sebenarnya kita sudah dikorbankan oleh Nabi SAW. Nabi ketika menyembelih itu Nabi bilang ini atas namaku dan umat-umatku yang tidak bisa berkorban. Gitu. Tapi malu lah ya kalau nggak bisa kurban insya Allah gitu. Minimal 2 tahun sekali Anda nabung 75.000 setiap tahun, setiap bulan, insya Allah dapatlah setiap 2 tahun kurban. Misal tidak bisa lebih.
Kalau dalam mazhab Hanafi itu wajib. Makanya di Turki itu kurban itu semarak sekali. Ya. Karena itu wajib tadi. Tapi pendapat yang kuat adalah sunnah muakkadah. Sangat dianjurkan untuk berkorban ini. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakallah Ustaz. Baik. Mungkin satu pertanyaan lagi dari jemaah. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Silakan. Insyaallah. Oh, ada dua, nggak apa-apa dua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak sudah dijelaskan tadi bahwasanya amalan yang paling utama itu di 10 Zulhijjah. Kita lihat ke-11. Iya. Silakan. Yang akhwat tadi silakan mau tanya. Assalamualaikum Ustaz. Melanjutkan tadi, kita berkorban atas nama orang yang sudah meninggal bagaimana? Kemudian yang berkorban itu ada teman saya, dia berkorban di banyak tempat. Misalnya sebar hewan kurban ada dari Sabang sampai Merauke. Itu hukumnya bagaimana? Terima kasih. Baik, bagus sekali. Pertanyaan pertama tadi teman-teman sekalian. Jadi keutamaan berkorban itu datang secara umum dulu. Bahwa berkorban itu adalah amalan yang paling baik. Tapi ada lagi waktu-waktu yang lebih afdol. Artinya kurbannya tetap diterima, tapi lebih afdolnya itu pada tanggal 10 itu. Karena Nabi berkata, hari paling baik di sisi Allah, afdalul ayyam indallah yaumun nahar. Hari tanggal 10 itu. Itu hari menyembelih. Yang kedua adalah dia masih masuk dalam keutamaan 10 hari pertama. 11, 12, dan 13 itu adalah keringanan dari agama masih boleh. Tapi keutamaan yang 10 hari nggak dapat. Jadi kalau memang bisa kita usahakan tanggal 10, sebaiknya tanggal 10 kita usahakan. Gitu. Tapi kalau ada pertimbangan lain atau kondisi tidak memungkinkan, maka boleh. Karena para sahabat juga melakukan itu. Pada tanggal 11, 12, dan 13. Nah, itu hukumnya. Kemudian kurban atas nama orang yang sudah wafat itu nggak apa-apa. Gitu. Apalagi itu orang tua kita ya. Gitu. Tapi kalau orang tua kita itu sebenarnya kita tidak meniatkan atas nama dia pun orang tua kita itu dapat. Semua amalan yang dilakukan oleh anak itu orang tua kita dapat. Karena anak adalah bagian dari kasab, bagian dari usaha orang tua. Jadi kita ini investasi orang tua kita. Kalau kita melakukan kebaikan, antum niatkan ya. Saya melakukan kebaikan ini untuk bakti saya kepada kedua orang tua. Karena amalan kita lakukan itu orang tua kita dapat juga. Jadi ihtisaban kita bersengaja melakukan itu bentuk bakti kita kepada kedua orang tua juga. Gitu, kita lakukan begitu. Kemudian berkurban bisa di mana saja, tetapi gitu ya. Karena ini ibadah malia, sifatnya adalah materi, maka dia masuk pada aturan yang paling baik adalah yang paling berhak. Yang paling baik adalah yang paling kita prioritaskan. Dalam ibadah kurban itu Nabi mencontohkan dibagi menjadi 3. Kurban itu. Bukan sama rata bukan, tapi peruntukannya 3. Sedekah, hadiah, dan kita makan sendiri. Jadi ada bagian dari hewan kurban itu 3 hal ini. Kalau jauh-jauh kita nggak bisa dapat lakukan itu. Gitu loh. Sedekah itu apa? Sedekah itu untuk orang miskin, anak yatim, orang yang membutuhkan, itu sedekah. Hadiah itu orangnya ada uang, kaya gitu, tapi bentuk penghormatan kita. Ya kan kalau di kampung, kiai-kiai ustadz itu dikirim kepalanya malah. Bukan kiainya miskin bukan, tapi penghormatan kepada kiainya. Ya, tapi antum jangan kirim kepala ke saya nggak bisa ngolah. Saya buruk nanti, nggak bisa saya ngolah kepalanya gitu. Nah, jadi itu bentuk hadiah. Kita kasih ke sahabat kita, kasih ke atasan kita, kita bentuk penghormatan. Litakrim itu hadiah namanya. Sebagian kita makan. Tapi ingat ya, bagian-bagian yang 3 ini bukan harus adil sepertiga tidak. Artinya seorang berkurban. Jadi makanya berkurban ini, ya Allah jangan sampai enggak berkurban. Sebab itu untuk menyenangkan keluarga. Anda berkurban domba misalnya, beratnya misalnya 30 kilo.
Anda buat untuk makan Anda saja itu. Sebagian Anda dendeng, sebagian Anda buat untuk apa? Disimpan untuk di situ. Anda cuma sedekahkan 2 kilo, hadiahkan 2 kilo, udah masuk. 26 kilonya makan sendiri. Enggak apa-apa sama sekali. Itu sudah masuk dalam pengamalan sunnah itu, gitu loh. Cuma nggak enak sama tetangga aja. Baunya mereka dapat, tapi dagingnya cuma 2 kilo. Ya Allah, gitu. Cuma itu aja. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Apalagi tanggal 10 sampai tanggal 13 itu, 4 hari itu memang hari sunnah makan-makan. Jadi 4 hari itu Anda ingat Allah, jangan ingat Ustaz Zaidul Akbar dulu. Nabi bilang ya, ayyamu aklin wa syurbin, kata Nabi. 4 hari itu adalah hari makan dan minum. Jadi sunnah bagi kepala keluarga untuk melebihkan belanja pada 4 hari itu. Tapi bukan belanja online, bukan. Udah ada aja yang ngomong. Ya, hari memang untuk bersenang-senang hari itu. Hari raya, memang hari raya. Anda senang-senang gitu ya. Begitu. Baik, Mas Andri, itu dulu. Ustaz, mungkin ini terakhir kali ya teman-teman. Ada yang dari chat. Aku izin bertanya Ustaz, berbicara kurban dengan zaman semakin modern, ada sedekah online, ada kurban online. Misalnya cuma transfer saja kambing 2,5 juta atau kurban patungan sapi dan lain-lain. Bagaimana tanggapan Ustaz? Keutamaan baiknya bagaimana? Baik, saya tetap berkata lebih baik Anda melakukan di dekat rumah Anda, di tempat Anda hidup gitu, atau di tengah keluarga Anda. Sebab prioritasnya di situ dan dapat pahala silaturahim juga di situ. Di samping 3 bagian kurban tadi Anda dapat lakukan semua. Tapi kalau Anda lebih, Anda bisa lakukan itu dekat tempat Anda untuk keluarga Anda, dan Anda bisa kirim satunya untuk di Palestina, di Syria, di Yaman misalnya, di tempat-tempat kaum muslimin atau di daerah-daerah konflik gitu. Ada kondisi-kondisi khusus gitu. Saya bilang bukan nggak boleh, bukan. Tapi silakan gitu. Boleh kita lakukan itu. Namun kalau yang paling utama yaitu tadi, tetap ya kita prioritaskan kepada biar kita dapat ada hadiahnya, ada sedekahnya, dan ada yang kita makan sendiri. Itu tanggapan saya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Insyaallah. Jazakallah khairan Ustaz. Mungkin insya Allah sesi diskusi kita untuk pada hari ini cukup sampai di sini. Jazakumullah khairan kepada jamaah sekalian yang sudah bertanya, baik melalui chat ataupun bertanya secara langsung. Sebelum kita tutup, insya Allah kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi inspirasi. Rasulullah berkata kepada Malik, aku diperintahkan oleh Allah untuk membacakan kepadamu surat Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Ka'ab terkejut dan berkata, wasamani ya Rasulullah, Allah menyebut namaku ya Rasulullah, Allah memention namaku secara khusus ya Rasulullah. Kata Nabi, iya. Lalu Ka'ab menangis sejadi-jadinya. Apa rasanya kalau nama kita ini disebut langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah jika mencintai dirimu, Dia akan mengumumkan kepada penduduk langit. Allah panggil Jibril dan berkata, Jibril, umumkan kepada penduduk langit bahwa aku mencintai Fulan bin Fulan. Cara mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kita melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Apalagi amalan-amalan yang terbaik di hari-hari yang terbaik ini. Bisa jadi saudaraku, Allah beri kesempatan, Allah beri hati yang terbuka untuk mendengar yang baik pada hari ini. Bagian dari kita menjemput cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah menyebut namamu. Sebutkan namamu di hati. Allah menyebut nama itu. Dan mengumumkannya kepada penduduk langit. Maka para malaikat pun mencintai orang itu. Penduduk bumi pun merasa dekat dengan dirinya. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat.
Apabila ada salah saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz atas materinya yang kita sama-sama dapat pada hari ini. Alhamdulillah insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, sedikit pengumuman untuk pekan depan, insya Allah di hari yang sama dan insya Allah di jam yang sama. Insya Allah pekan depan kita ada kembali spiritual journey. Temanya insya Allah pekan depan adalah tempat-tempat terbaik. Dan insya Allah kita kedatangan tamu yaitu Ustadz Arifin Nugroho. Jadi insya Allah Ustadz besok pekan depan akan ditemani oleh Ustadz Arifin Nugroho. Untuk yang ingin datang, silakan registrasi kembali di imanped.id/registrasi. Mungkin sekarang belum dibuka linknya karena kita sedang fokus untuk yang pekan ini. Insya Allah mungkin setelah ini linknya akan dibuka, dan juga teman-teman yang ingin ikut program Tadabbur Quran aplikatif juga bisa mendaftarkan langsung di website. Insya Allah akan ada pilihannya kegiatan mana yang bisa dipilih. Insya Allah. Baik. Mungkin itu saja. Jazakumullah khairan pada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya di akhir pekan ini, setelah satu pekan kesibukannya. Alhamdulillah masih dapat hadir di tempat ini, kita sama-sama belajar bersama Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk teman-teman untuk yang ingin stay di sini boleh silakan di atas tadi ini yang udah ke atas bisa melihat di situ ada kids corner. Mungkin nanti pekan depan ada yang ingin membawa anak-anak bisa nanti anak-anaknya di atas ada kids corner. Kemudian di bawah juga bisa melihat ada produk-produk dari Tiba. Silakan. Ya. Mungkin itu saja dari kami. Apabila ada yang salah itu datangnya dari kami pribadi, mohon dimukakan pintu maaf, dan yang benar itu datangnya dari Allah dan Rasul-Nya. Mari kita sama-sama tutup kajian pada hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekali lagi ya. Jangan merasa sungkan bawa anak-anaknya kemari ya. Insya Allah kita coba minggu depan kalau ada yang menemani anak-anak untuk ikut bermain ya. Ada permainan-permainan yang bermanfaat di rumah mau dititipkan di atas lebih bermanfaat.